real, nyata, tepat. Pinjol tidak akan bisa terkalahkan lagi gitu loh. Saya selalu berulang kali menyampaikan sama teman-teman, kalau seperti ini konsepnya, pinjol tidak akan bisa dikalahkan. Saya sudah menyampaikan sama teman-teman, mengalahkan pinjol itu cuman dengan satu cara, tapi tidak ada yang mau mengikuti gitu loh. Anda malah terhanyut dengan katanya, yang mereka sampaikan, teleponnya, WhatsApp-nya, emailnya, Anda masih terpengaruh dengan hal itu. Pinjol tidak akan mungkin bisa dikalahkan lagi teman-teman semuanya gitu loh. Untuk Anda yang galbay, di semua pinjol legal, di semua pinjol raksasa, di semua pindar resmi pinjaman daring, pinjol tidak terkalahkan kalau satu cara yang saya ajarkan itu tidak Anda pakai sampai detik ini gitu loh ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya, seperti biasa saya mau jelaskan sama Anda kenapa pinjol ini tidak bisa terkalahkan. Saya sudah menyampaikan sama Anda waktu itu, video saya sekitaran 1 bulan atau 2 bulan yang lalu saya sampaikan. Cuma satu cara ini yang bisa mengalahkan pinjol, tapi itu tidak dipraktekkan. Ya udah, pinjol masih merajai ada di Indonesia gitu loh. Ya, pinjol masih memegang kendali penuh terhadap Anda yang menjadi nasabah-nasabah mereka untuk dihancurkan paling awal. Ya, harta Anda diambil, Anda dipaksa gali lubang tutup lubang, Anda didatangi, Anda dipaksa bayar di tempat, dan segala macam banyak hal yang mereka lontarkan, banyak hal yang mereka bikin. Yang penting bagi pinjol adalah bagaimana dia mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mereka peduli kondisi Anda seperti apapun, mereka tidak peduli. Bagi mereka adalah target mereka tercapai, duit dan keuntungan tadi harus mereka dapatkan. Ya, ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya. Silahkan Anda support. Kenapa saya bilangin pinjol tidak terkalahkan teman-teman semuanya? Karena sampai detik ini saya perhatikan, tidak ada satupun yang berani melawan ketakutan yang ada dalam diri mereka. Padahal itu satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol. Saya selalu sampaikan, keberanianmu kehancuran bagi pinjol, ketakutanmu itu adalah kesuksesan dan kemakmuran bagi pinjaman online. Kenapa seperti itu? Ini rumus terbalik teman-teman. Semakin Anda berani, semakin Anda mental Anda baja, bukan berani kita berhutang tiba-tiba kita tidak mau bayar dan kita lawan. Bukan seperti itu konsepnya. Kita berhutang sama pinjol, ya, tapi kita tidak tahu dengan keadaan kita, ternyata keadaan menyatakan kita tidak mampu bayar lagi. Tapi kita tidak boleh percaya atau ketakutan dengan ucapan yang disampaikan melalui WhatsApp dan email. Ya, kalau kita masih percaya, kalau kita masih ketakutan, kita masih kecemasan dengan ucapan yang disampaikan, besar kemungkinan pinjol akan menghancurkan kita lebih dalam lagi, teman-teman. Ya, saya memperhatikan gini loh. Dari banyaknya komentar yang masuk di YouTube ini, dari banyaknya DM yang masuk kepada saya, dari banyaknya pertanyaan ketika saya live, selalu dengan pertanyaan, apakah galbay ini aman? Ya, selagi pertanyaan ini masih ada, menandakan potensi kesuksesan pinjol untuk kedepannya itu masih tinggi, teman-temanku. Ya, kenapa? Karena Anda masih menunjukkan ketakutan. Ketika Anda menunjukkan ketakutan, besar kemungkinan Anda akan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Ya, tindakan bodoh seperti apa? Anda akan mau gali lubang tutup lubang. Anda pasti akan mencari aplikasi yang gampang cair, aplikasi yang aman digalbay, aplikasi yang tidak ada DC lapangannya. Ini pasti menjadi target utama Anda. Tujuan Anda apa? Untuk menghilangkan gertakan melalui telepon dan WhatsApp tadi. Selagi Anda sudah berpikir hal seperti itu, Anda akan masuk dalam perangkap yang paling dalam. Mental Anda tidak baik-baik saja. Ya, habis itu lagi Anda mempunyai motor atau mobil. Ya sudahlah, kita jual aja lah ini dulu, kita gadaikan aja lah ini dulu. Yang penting nanti gimana-gimananya itu perkara nanti, yang jelas hari ini dulu deh. Ya, selagi Anda berpikir seperti itu, Anda akan hancur lebih dalam lagi. Anda ingat loh teman-teman semuanya, sejak Anda bermain dengan pinjaman online, aset apa yang tersisa dalam diri Anda? Selain nyawa apalagi yang ada? Nggak ada gitu loh. Anda bekerja selama ini, sejak Anda bermain dengan pinjol, hasil pekerjaan Anda hanya untuk membayar hutang yang ada.
Bayangin gitu loh, bertahun-tahun Anda bekerja, dulu juga hidup Anda pas-pasan, tapi tidak separah ini. Setelah Anda masuk ke pinjol, hidup Anda makin parah. Bayangin, hutang Anda makin menumpuk gitu loh. Anda tidak merasakan lagi manfaat dari pinjol ini. Yang ada apa? Ketakutan setiap hari menghantui diri Anda. Sehingga ya, hutang Anda selalu besar dan Anda selalu gali lubang tutup lubang. Kenapa dasarnya Anda gali lubang tutup lubang? Kenapa dasarnya Anda menjual aset-aset yang ada? Karena ketakutan tadi. Makanya saya bilangin, pinjol tidak akan mungkin terkalahkan kalau Anda masih ketakutan menerima telepon, WhatsApp, dan email. Percuma teman-teman. Anda mau cari solusi dimanapun Anda mau cari solusi, tapi Anda masih ketakutan, Anda masih kecemasan, pemikiran Anda belum bisa diajak kompromi, itu hasilnya bullshit semuanya. 0,0, nggak ada gunanya. Hanya buang-buang kuota. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, perbaiki cara berpikir Anda. Jangan serba takut. Jangan terlalu takut, ini membahayakan. Semakin Anda ketakutan, semakin Anda kecemasan, seperti yang saya sampaikan tadi, akan banyak harta Anda yang akan hilang dan habis. Akan banyak hutang Anda yang bertambah. Karena Anda akan nekat. Karena Anda persetan dengan apapun itu. Yang penting bagi Anda adalah bagaimana Anda menyelesaikan yang hari ini. Ini yang membuka peluang kehancuran. Ya, di DM saya perhatikan, Bang, pinjol ini aman nggak sih? Saya sudah galbay selama 1 tahun. Masih berpotensi dikunjungin nggak sih? Saya sudah galbay selama 2 tahun. Kira-kira sudah aman nggak sih? Ini menandakan step awal Anda tetap akan dihancurkan oleh pinjaman online. Dan menandakan pinjaman online tidak akan terkalahkan lagi gitu. Karena dia berhasil mensugesti pemikiran Anda untuk terus-terusan ketakutan. Tanpa ada pemikiran yang positif, bagaimana ini selama 1 tahun saya galbay, apa yang saya hasilkan? Nggak ada satupun yang bertanya tentang hal itu. Ya, Anda kan yang selalu bertanya sama saya kan, saya galbay selama 1 tahun Bang, aman nggak? Coba dibalik pertanyaan itu untuk diri Anda. Selama 1 tahun Anda galbay, berapa tabungan yang ada? Kalau Anda menabung 5.000 atau 10.000 aja per hari, sudah berapa duit yang terkumpul? Itu makanya saya bilangin, Anda akan hancur, pinjol tetap tidak terkalahkan gitu loh. Ya, karena satu-satunya untuk mengalahkan pinjol ya cuman mental Anda. Nggak ada di luar itu gitu loh. Cuman itu satu-satunya untuk mengalahkan pinjol, mental. Ya. Satu-satunya untuk mengalahkan teroran pinjol adalah putus komunikasi. Kita putus pun komunikasi, kalau mental Anda tidak baik-baik saja, ini kacau juga gitu loh. Saya sudah ganti nomor Bang. Sudah tidak ditelepon lagi, tidak di WhatsApp lagi, tidak di email lagi. Kira-kira sudah aman belum? Bayangin, kita nggak tahu nih standar aman ini seperti apa gitu loh. Cuman dari teman-teman semuanya menunjukkan bahwa Anda masih ketakutan. Masih berpeluang pinjol ini tetap sukses ada di Indonesia. Nggak bisa seperti itu teman-teman semuanya. Maka dengan itu saya berharap hari ini buat teman-teman semuanya yang nonton saya, mulai sekarang perbaiki mental Anda, perbaiki cara berpikir Anda. Dari sisi mana harus diperbaiki? Tidak usah Anda terlalu percaya dengan apa yang mereka sampaikan, baik itu melalui telepon, baik itu melalui WhatsApp, baik itu melalui email. Ini khusus buat Anda yang tidak mau mengganti nomor. Ya, nggak usah Anda terjemahkan, Bang. Tadi siang saya dapat telepon, katanya mau berkunjung. Tadi siang saya mendapatkan WhatsApp, katanya mereka mau datang ke rumah. Tadi saya di email Bang, katanya aset saya akan ditarik. Ya, selagi Anda masih mempercayai hal-hal ini, peluang untuk Anda hancur itu sangat besar teman-teman semuanya. Ya, saya paham banget gitu loh. Anda masuk ke ranah pinjol aja, ini sudah penyesalan yang sangat besar. Ditambah dengan ketakutan yang ada, ini sangat luar biasa. Maka dari itu saya pengen, terserah mau pinjolnya apa, nggak usah Anda jadi tim OJK. Karena banyak yang jadi tim OJK setelah galbay saya perhatikan. Bang, pinjol ini legal atau ilegal? Pinjol ini resmi atau tidak resmi? Ya itu sama aja Anda menjadi tim OJK. Apa pentingnya bagi kita mereka legal atau ilegal? Yang paling terpenting adalah Anda mampu bayar atau tidak. Ini yang paling terpenting loh. Nggak ada penting-pentingnya legal atau ilegal. Karena mereka konsepnya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan yang satu berizin, yang satu tidak.
Ancamannya sama kok. Tekanannya sama kok. Apa pentingnya legal dan ilegalnya? Ya nggak sih? Ini nggak usah lagi kita drama-dramakan, nggak usah kita sandiwarakan. Kita hadapi aja teman-teman semuanya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki mental ini. Dengan cara kita tidak perlu mempercayai semua pemikiran buruk yang ada dalam pemikiran kita. Nggak perlu Anda percaya lagi. Karena ini semakin Anda percayai hal-hal seperti ini, Anda semakin hancur. Setiap hari hanya menerjemahkan, bang benar atau tidak ya? Dia mau datang ke rumah jam sekian. Bang benar atau tidak ya kalau tiba-tiba dia datang mengambil aset-aset saya yang ada. Ini nggak usah lagi dicari pembenarannya. Kalau Anda tidak bisa rasanya mendapatkan kata-kata, baik itu melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email, ambil keputusan untuk mengganti semua itu. Ya, setelah Anda ganti itu bukan berarti Anda harus berpikir setiap hari. Oke teman-teman, jadi saya nggak peduli mau pinjolnya pinjol apapun. Yang penting bagi saya adalah pinjol jangan sampai dibikin tidak terkalahkan. Pinjol ini harus kalah. Cara mengalahkannya adalah perbaiki mental Anda tadi. Jangan percaya dengan pemikiran buruk yang ada. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Tidak ada lagi yang bertanya aman atau tidak, legal atau tidak, resmi atau tidak, menarik aset atau tidak, itu udah nggak penting. Yang paling terpenting hari ini, Anda nggak ada uang. Bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada? Anda butuh hidup, usia Anda masih panjang, besok pagi Anda belum mati loh, masih hidup. Ya, makanya pikirkanlah bagaimana caranya Anda bertahan hidup di tengah situasi sulit seperti ini. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.